Oh, itu sampai sakit ya, pusing gitu mikir, karena malah mikirin saingan bukan mikirin lomba gitu. Tapi langsung sembuh pas saat dengar Iya, juara. sembuh, oh ternyata aku bisa gitu. Pengen ngebuktiin kalau sekolah kita jangan jadiin pilihan kedua, kalau bisa sekolah kita itu harus ke pilihan pertama gitu. Sama siswa-siswa yang lain biar termotivasi bisa sekolah juga di Nurul Falah Bojong Pandan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi dalam acara podcast Kabar Banten. Dan podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, jauh-jauh datang dari Kabupaten Serang, dari Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Beliau adalah pertama Bapak Gausul Alam. Ya. Nah, Bapak Gausul Alam ini adalah Kepala Madrasah Aliyah Nurul Falah Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Assalamualaikum Pak Gaus. Waalaikumsalam. Kami panggil Pak Gaus saja ya? Iya. Oke. Selain Pak Gaus, kita juga kedatangan siswi dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Bojong Pandan ini. Orangnya cantik dan masih bersahaja. Beliau adalah Rosita. Iya. Oke. Assalamualaikum Rosita. Waalaikumsalam Pak. Rosita sekarang Naik kelas 2. 12. 12. Kelas Ya. 12, berarti kelas 3 ya? Iya, tadinya pas lagi lomba itu masih kelas 11. Oke. Ya, selain Rosita, kemudian Pak Gaus, ada juga Pak Pangki Andrianto. Pak Pangki ini adalah guru ekonomi atau pembimbing KSM di Madrasah Aliyah Nurul Falah Bojong Pandan, Tunjung Teja. Ya, sehat juga Pak Pangki ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Sobat Kabar Banten, beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama menggelar KSM. KSM ini adalah kompetisi sains madrasah. KSM ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Di KSM ini, para santri mulai dari tingkat Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP, Madrasah Aliyah atau setingkat SMA, mereka berlomba dalam bidang sains. Di situ masing-masing santri, masing-masing siswa madrasah di tingkat Kabupaten Serang berkompetisi untuk menunjukkan prestasi mereka di bidangnya. Nah, untuk di KSM ini ada salah satu santri atau siswa dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Bojong Pandan ini yang mengukir prestasi. Beliau santri ini menjadi salah satu juara di KSM tingkat Kabupaten Serang. Salah satunya adalah Rosita ya. Oke. Nah, Sobat Kabar Banten, untuk mengulik bagaimana Rosita mencapai prestasi emasnya, padahal kita tahu madrasah ini terletak di sebuah desa ya, di Tunjung Teja. Nah, kok bisa seorang siswa yang berada di kampung mengukir prestasi di tingkat Kabupaten Serang? Nah, mari kita simak diskusi ini. Ya, tapi sebelum saya ke Rosita, saya ingin ke Pak Gaus dulu ya, sebagai Kepala Madrasah MA Nurul Falah. Ya, Pak Gaus, gimana nih mendengar kabar salah satu santrinya berhasil ya menjadi juara di tingkat Kabupaten Serang? Ya, tentunya kita gembira. Oke. Karena kita kan latar belakang daerah yang pojok. Nah, istilah dengan daerah perbatasan lah Pak. Iya. Dimana mungkin kita jauh lah mungkin informasi dengan orang-orang kota gitu. Tapi anak kami ini luar biasa Pak. Dimana sarana kami serba keterbatasan lah. Tapi alhamdulillah anak kami ini bisa lolos ke provinsi. Dan kami juga memberikan motivasi ke anak, jangan minder kita walaupun berada di kampung. Toh karena ilmu itu bukan turunan, harus dicari ilmu itu. Kalau misalnya ilmu ini turunan, mungkin kita nggak bisa gitu Pak. Karena ilmu itu kan harus dicari lah. Nah makanya ke anak suka memberikan hal, jangan artinya minder, jangan artinya kita ada di kampung kemudian kita serba minder. Yang penting satu, kita ada kemauan, ada semangat. Walaupun kita di kampung mungkin kesemangatan kita tinggi luar biasa, insya Allah mungkin
Ini buktinya ketercapaian sampai lulus ke tingkat provinsi gitu Pak. Itu saya sebagai selaku kepala sekolah memberikan motivasi ke anak itu seperti itu Pak. Ayo kita harus semangat. Intinya walaupun kita mungkin materi keterbatasan, tapi kalau anak kita punya kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi untuk belajar, insya Allah mungkin itu akan tercapai Pak. Itu yang saya berikan selaku kepala madrasah kepada anak-anak kami. Ini alhamdulillah mungkin ini bukti anak kami yang punya kemauan tinggi, akhirnya baik itu yang dari MAN, dari yang lainnya, ini anak kami bisa sejajar lah dengan mereka yang artinya yang ada di kota gitu Pak. Itu. Ini tentunya bagi saya selaku kepala madrasah ini luar biasa Pak. Semangat ini tentunya juga memberikan kepada lembaga itu artinya berita yang baik lah Pak. Gitu mungkin salah satu ini prestasi yang luar biasa. Karena madrasah ini mudah-mudahan ke depan mungkin anak kami yang udah dapat prestasi mungkin tingkat nanti untuk akreditasi mudah-mudahan bisa A gitu Pak. Sementara ini sekolah saya MA Bojong Pandan ini akreditasinya masih B. Oh masih B ya? Iya. Artinya apa tuh Pak Kepala kalau masih akreditasi B itu ya artinya bagus lah Pak. Karena akreditasi itu juga untuk menunjang nanti untuk masuk di perguruan tinggi yang favorit gitu. Tapi kalau akreditasi A mungkin kami bisa, mungkin anak kami bisa ke IPB, bisa ke UGM gitu. Nah ini mungkin kami ingin melangkah ke depannya supaya akreditasi sekolah kami lebih bagus lagi. Gitu. Jadi ini Rosita ini adalah juara satu kabupaten Untuk tingkat kabupaten mata pelajaran ekonomi. mata pelajaran di ekonomi. KSM itu ya, di KSM 2024 ya. Ya, ini melangkah ke provinsi. Oh, jadi ini nanti mewakili provinsi. Mewakili Mewakili kabupaten, provinsi. Setelah mata pelajaran ekonomi. Oh, di tingkat tingkat provinsi ya. Iya. Nanti insya Allah kalau lolos mohon doanya Kalau provinsi nanti lolos nasional. mungkin Bisa ke ini tingkat ke tingkat nasional. Nanti mungkin ke Maluku gitu Pak. Kita doakan ya. mohon doanya. Ya, Pak Gaus, sempat menyangka nggak bahwa Rosita bisa mengukir prestasi di KSM tingkat Kabupaten Serang itu? Ini saya rasa mungkin mimpi gitu Pak. Iya. Karena kami keterbatasan itu segala dan sebab keterbatasan. Tapi ini suatu kenapa? Saya sama Dewan Guru, yang penting kita anak ini daftar aja lah dulu, Oke. biar ada pengalaman gitu. Iya. Tapi ketika pas ada pengumuman, ini yang tidak kami sangka gitu Pak. Tapi ini anak kami bisa membuktikannya gitu. Dan ini baru pertama ya? Baru pertama Pak. Ya sejak berdiri Nurul Iya. Falah Bojong Pandan, Iya. baru ini ya mungkin Baru prestasi ini, di ya, tingkat prestasinya. kabupaten. Baru pertama kita mengikuti KSM dan langsung menjadi juara 1. Oke, Gitu. luar biasa ya. Iya, makanya kami nggak nyangka gitu Pak. Iya. Ya, saya rasa mungkin mimpi gitu. Nah, memang selama ini dipersiapkan nggak nih Rosita untuk mengikuti KSM itu? Di persiapan Pak, cuma mungkin jarak waktu kami mempersiapkannya sangat minim sekali Pak. Oke. Kalau mungkin teman-teman ya model di Alia Negeri gitu Pak, itu sampai 6 bulan persiapannya. Oke. Kami keterbatasan paling cukup 2 bulan. 2 bulan doang ya? Iya, Oke. gitu. Dibentuk apa Pak ke Pak Gos? Dalam 2 bulan itu misalnya maksimalnya kayak seperti apa? Dibentuk panitia untuk membimbing Rosita ini. Karena ekonomi integritas ini semua guru mata pelajaran itu terlibat Pak, terutama guru PAI, guru bahasa Inggris, bahasa Arab, mungkin juga ekonomi. Jadi keempat guru ini, kelima guru ini membimbing Rosita karena ekonominya bukan ekonomi murni Pak, Oke, ekonomi terintegrasi. Jadi semua mata pelajaran. Gitu. Jadi ada di sana mungkin Pak Pangki yang bisa menjelaskannya, karena soal itu mungkin Pak Pangki yang lebih tahu. Jadi semuanya itu PA itu ada keterlibatan soal di sana gitu. Contoh rukun sholat mungkin, dan mungkin Pak Pangki lah bisa menjelaskan gimana soalnya. Ya, tapi nanti sebelum ke Pak Pangki, mungkin kita ke Rosita dulu ya. Ya. Ya, Rosita, gimana perasaannya nih? Kok bisa jadi juara? Pertama perasaannya sih sangat kaget tentunya. Tapi di samping kaget itu banyak bersyukur dan kayak sedih gitu, dan terus orang tua juga jadi super bangga banget gitu. Baru kemarin dikabarin peringkat 1, sekarang udah juara lebih di kabupaten gitu, katanya lebih bangga lagi orang tua. Terus
tadinya juga pas sebelum lomba itu kayak guru-guru itu kayak benar-benar nge-support Rosita, jadi yang paling memotivasi Rosita buat belajar gitu. Sama emang Rosita itu lebih ke rajinnya, mending ke rajinnya gitu ya. Kalau emang orang pintar itu bukan dari sononya pintar gitu, jadi harus rajin dulu kitanya juga gitu. Terus tadinya juga emang mikir pas lomba mungkin ya udahlah ke pengalaman dulu aja, nyari pengalaman. Tapi terus di situ guru-guru banyak yang motivasi, nggak apa-apa Rosita kalau nggak juara juga. Jadi kayak nggak tertekan tadinya itu, jadinya iya nggak ditargetin sampai juara juga, tapi dalam hati kecil gitu kayak ini guru-guru udah nge-support banget nih, masa nggak juara sih, juara 1 dong, dalam hati itu sebelum lomba udah kayak gitu. Terus belajar terus jadinya kayak kan kalau bimbingan sama Pak Pangki itu paling kayak pas pertemuan doang gitu, masa mau dibimbing terus, di rumah juga harus rajin gitu. Jadi kalau kita mau memperjuangkan sesuatu gitu, jangan lupa kita juga harus rajin belajarnya. Terus jangan lupa juga minta doa semua keluarga Rosita, bener-bener di WA gitu. Kan emang jauh-jauh sambil pesantren di situ juga, jadinya harus lewat WA minta doanya biar didoain. Terus alhamdulillah teman-teman dari sekolah juga mendukung banget gitu, Rosita gitu, semangat ya gitu. Jadi ke kitanya juga ya Allah gitu, banyak yang ngasih semangat ini banget gitu, katanya semoga juara, iya semoga juara. Terus tapi suka mikir gimana ya kalau nggak juara, ya udahlah berusaha aja dulu, rajinin nih gimana ya caranya gitu. Jadi di rumah juga kayak bersungguh-sungguh gitu. Dan ini pialanya ya Rosita ya? Iya. Diambil tadi. Alhamdulillah, Di- iya baru tadi. Yang menyerahkan siapa? Langsung ke kepala kemenang. Kepalanya Kemenang langsung. kabupaten ya. Iya. Rosita untuk lomba sebelumnya pernah ikut lomba-lomba nggak sejenis ini atau gimana? Belum, baru ini Oh baru makanya. pertama kali ikut tapi langsung juara ya? Iya, makanya kayak Pasti heboh tuh ya? iya. heeh. Mata juga terasa mimpi gitu Pak. Karena belum pernah ikut event apa-apa, tapi anak kami ini bisa artinya bersaing dengan orang-orang di. Apalagi saingannya kan pasti dari Iya, sekolah favorit. sekolah. Nah dari oke lah kita dari kampung nih ya. Ini nggak apa Rosita apa namanya ya, minder terus megege atau gimana itu? Ada nggak perasaan kayak gitu? Banyak sih suka terus minder gitu, dari kayak teman-teman pada milihnya sekolah ke negeri yang bagus-bagus gitu, sedangkan Rosita cuman bisa sekolah di swasta yang emang pengen jaraknya dekat aja gitu biar nggak terlalu ngeberbanin orang tua gitu biayanya. Ternyata di sekolah swasta pun gitu, di sekolah yang terpencil pun gitu Rosita bisa ngebuktiin gitu Itu kalau terpencil ya sekolahnya ya? itu, Pojok, gitu, paling iya. pojok. Daerah Pojok. perbatasan Pak. Oke. Iya bisa jadi sekolah favorit juga gitu, pengen ngebuktiin kalau sekolah kita jangan jadiin pilihan kedua, kalau bisa sekolah kita itu harus ke pilihan pertama gitu, sama siswa-siswa yang lain biar termotivasi bisa sekolah juga di Nurul Falah Bojong Pandan gitu Pak. Ya pertama kali ditunjuk pihak sekolah untuk menjadi peserta KSM, perasaan gimana Rosita? Perasaannya juga kayak pertamanya ngerasa ya Allah emang aku sepintar ini gitu ditunjuk ini gitu, pertamanya kayak begitu. Tapi terus di samping itu karena ini amanat dari guru Rosita gitu, masa Rosita harus leha-leha, ini guru loh gitu. Jadi tapi di samping itu juga kitanya harus ke Allah juga lebih ini lagi, doanya lebih kencang lagi gitu. Kalau bisa mah kayak sholat gitu, sholat tahajud juga harus gitu, berdoa abis sholat itu harus banget, sama minta doa-doa ke seluruh guru itu juga penting banget sama orang tua gitu. Waktu lomba apa sih materi yang dilombakan waktu lomba tingkat? Materinya kan ekonomi terintegrasi itu di situ kayak ada intinya mah ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, tapi tetap terkait ekonomi. terkait ekonomi gitu. Tentang kebutuhan. Itu esai atau pilihan ganda? Itu kalau ini pilihan ganda, semuanya 25. Jadi dinilainya itu kalau misalnya benar poinnya 4, kalau misalnya salah berarti dikurangi nilainya 1. Waktu itu pesertanya
dari itu ya, dari seluruh perwakilan kecamatan ya? Dari perwakilan Sekabupaten. kabupaten. Oh, sekabupaten. Kabupaten. Bahkan Mancendika juga ada Pak. Ada juga. Oh, iya tapi nggak ini ya, nggak gemeter ya menghadapi dari kan Ngartis ada yang juga bawa. sih. Ya Nah, Nurul udah. Fikri, Iya, kan Mancendikia, Nurul Fikri luar biasa, iya luar biasa gitu. Man negeri Gimana juga tuh ada. Rosita menyiapkan mental kita dari mana? Yaitu tadi dari katakan dari pelosok kok bisa ini tampil gagah kayak gitu. Terutama mungkin kami Pak ya, sebagai saya kepala sekolah tidak memberikan beban ke anak. Oke. Pokoknya ketika kamu ulangan isi aja, jangan selalu dipikirin. Walaupun kita juara, ya itu mah nanti kan ada penilaiannya. Yang penting kami itu ke anak Rosita itu tidak memberikan beban harus tertentu kamu ya. berpikir bener-bener enggak. Ya udah, yang penting isi aja ke soal. Adapun cuma benaran ini nanti tergantung kan ada tim penilainya gitu Pak. Jadi termasuk Rosita ini paling cepat Pak. Waktu masih panjang tapi dia udah beres gitu. Oh, ngisi soal itu ya? Ngisi Rosita? soal itu. Nah, kenapa Rosita bisa begitu? Pertamanya itu bukan karena Rosita tahu semuanya gitu. Emang Rosita juga jujur nggak menguasai semuanya, tapi Rosita itu ngapalin kunci-kunci dari pertanyaan itu gitu. Siapa diulang-ulang bacanya tapi harus cepat soalnya waktu juga dihitung di situ. Kayak waktu terus di situ juga emang kayak perasaannya ngelihat sekeliling itu dari negeri-negeri gitu, negeri atau kayak sekolah-sekolah favorit gitu. Emang dalam hati itu pengen cepet selesai gara-gara itu, nggak mau seruangan sama sekolah-sekolah itu gitu. Kelihatannya serem-serem amat kok pada kayak sinis-sinis amat gitu. Terus kita makan ketawa-ketawa aja gitu dari tadi, kayak ngebawa santai aja gitu, jangan diituin. Pertamanya nervous tapi kan didampingin guru-guru tuh. Di situ pas ngedampingin guru-gurunya terus ngasih motivasi, itu yang jadi Rosita mikir kayak ya udah santai gitu. Katanya itu kata guru-guru Rosita, katanya ridho Allah pasti ada katanya kayak gitu. Terus yakin kalau Rosita itu bisa gitu. Yang penting Rosita ikut aja dulu gitu. Kalau menang ya alhamdulillah katanya. Kalau nggak menang ya pengalaman nggak apa-apa gitu. Itu waktu lomba langsung diumumkan pemenang atau gimana Rosita? Belum. Oh, Ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Seminggu. Oh seminggu diumumkan. Nah saat pertama kali nama Rosita muncul sebagai juara, apa respon Rosita? Ya nangis itu Pak, kayak ya Allah gitu. Nggak percaya mungkin Pak. Nggak percaya. Jadi juara. Tapi masih nginjak bumi ya. Nangis nggak percaya. Kayak ini mimpi bukan gitu. Kayak gitu. Soalnya emang baru pertama kali, tapi emang udah lama pengen kayak gini gitu. Tapi sekarang percaya pialanya udah ada kan? Iya. Baru tadi diambil. Kemarin belum percaya. Itu Pialanya belum pengumumannya ada. apa via Via online. oh langsung di Via online ya. Nah kemudian pertama kali orang yang dikabari Rosita siapa? Orang tua pasti. Oke. Iya Gimana? Orang di WA gitu. Waktu itu Rosita masih di pesantren ya? Atau sudah masih di rumah? Lagi di rumah tapi di rumah nenek. Kebetulan waktu Iya. itu pas pengumuman waktu liburan gitu Pak. Iya, lagi liburan di rumah nenek. Ya satu-satu gitu Pak. Sampai sakit Pak. Mendengar juara sampai sakit. Pas abis lomba itu nervous ngelihat sekolah-sekolah lain karena minder gitu ya. Itu sampai sakit ya. Pusing gitu mikir karena malah Bener. mikirin saingan bukan mikirin lomba gitu. Tapi langsung sembuh pas saat dengar Iya, juara. sembuh. Oh ternyata aku bisa gitu. Nanti mewakili provinsi ya? Provinsi. Kabupaten. Serang. Kabupaten Serang bidang ekonomi. Ekonomi terintegrasi. Kapan itu lombanya? Itu tanggal 5 sampai tanggal 7 Agustus. 8 Agustus. Di mana? Katanya di Tangerang. Rencana Oh di Tangerang. Oh jadi nanti bidang ekonomi mewakili Kabupaten Serang, ini Rosita dari Nurul Fala itu ya, Nurul Fala Bojong Pandan. Nah, gimana? Nanti di sana lebih ini lagi loh. Iya, itu juga. Ada Tangsel, ada Kota Tangerang. Nah, Dari gimana seluruh persiapan? kabupaten gabung. Iya, gimana persiapan Rosita nih? Iya, berarti lebih ditingkatkan lagi belajarnya gitu. Ya gitu aja, pokoknya malah lebih rajin dari sebelumnya gitu. Soalnya kayak sebelumnya itu malah lebih kayak santai banget gitu. Santai. Rosita juga walaupun emang belajar di rumah, nggak nekenin, yang penting belajar gitu. Jangan sampai nggak belajar gitu doang. Karena ini udah masuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu, jadinya lebih ditingkatin lagi juga belajarnya. Apalagi mewakili Kabupaten Serang ya. Iya. Luar biasa. Ya, saya ke Pak Pangki. Gimana
ini Pak responnya. Ini kan luar biasa ya. Saya kira ini sangat sesuatu yang luar biasa lah. Saya juga dapat info ini dalam benak saya, kok bisa ya dari sana bisa menjadi juara. Ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah kita melakukan bimbingan yang sangat minim lah istilahnya ya. Sangat minim, persiapan 2 bulan. Itu secara instannya sih sebenarnya 2 minggu ya kita melakukan bimbel gitu. Jadi alhamdulillah hasilnya mengembirakan. Itu pun tidak terlepas dari motivasi pimpinan saya, karena saya ini sebagai pengampu mata pelajaran ekonomi ya, terutama dari Pak Kamad dan wanti-wanti dari jauh-jauh, Pak Pangki tolong daftarkan anak ikut KSM, tahun ini harus ikut. Tambah lagi ditambah motivasi dari yayasan kita Pak Haji Wasid Aulawi ya, yang tahun kemarin sempat marah-marah ke kami termasuk ke kurikulum Pak Ahmad Rifa yang hadir juga. Pak Wasid kenapa bisa marah-marah? Ya karena tahun kemarin saya nggak mendaftarkan siswa gitu Pak. Di KSM itu. Di KSM itu. Jadi wajar beliau Pak Haji Wasid itu marah-marah. Makanya saya sekarang marah-marah mendaftarkan Rosita dan teman-teman yang lain sebenarnya ada. Cuman yang berhasil 1 lah karena permulaan alhamdulillah. Jadi patut kita syukuri, kita perdana mendaftarkan KSM peserta ini. Kita mendaftarkan tingkat MA dan MTes juga sebetulnya. Di KSM 2024 ya? Ya, untuk seluruh mata pelajaran. Alhamdulillah, walaupun yang lain belum berhasil, tapi ada 1 yang berhasil. Karena ini kita perdana pengalaman dulu yang dicari. Kita nggak menyangka untuk juara sebenarnya. Kata Pak Haji, ya kata Pak Haji Wasid, udah jangan mikirin juara, yang penting pengalaman gitu kan. Tapi alhamdulillah juara 1 untuk ekonomi gitu. Pak Pangki dulu kenapa nggak ikut KSM sebelum 2023, 2022? Sebetulnya dari saya pribadi udah mau mempersiapkan seperti itu, karena tadi keterbatasan kendala sarana prasarana yang dari Pak Ahmad tadi diucapkan. Jadi sekolah kita ini serba keterbatasan, termasuk tenaga administrasi juga, terutama operator. Operator kita terlalu sibuk ya, untuk mendaftarkan. Sebenarnya saya mau mendaftarkan, cuman ada akun tertentu itu ya yang saya nggak tahu, hanya ada operator tertentu itu yang akun tahu. Karena pendaftaran ini kan melalui akun ya, akun madrasah. Karena kebetulan saya konsentrasi di administrasi di bidang yang lain, bukan madrasah itu. Jadi ada masing-masing. Enggak sih Pak, itu. kami juga model kegiatan ekstranya. Karena jujur gitu, bagaimana anak-anak kami ini ingin mengarahkannya bisa menulis. Apakah dari Bapak ini, dari kabar ini ada semodel pelatihan? Iya, bisa nanti anak kita menulis gitu. Karena kalau anak menulis kan ya, tentunya kan mau baca. baca gitu. pasti baca. Ya, nulis pasti baca. Gitu. Ya, apakah Bapak bisa kerjasama dengan kami sebelum mengadakan Pelatihan ya. Pelatihan Oke, bisa nanti kita untuk- agendakan ya. Iya, ya itu seperti itu. Ya, Pak Pangki, pertama kali mendengar Rosita juara itu waktu di mana Pak Pangki? Kebetulan dari operator juga, jadi ada grup, kita ada grup sekolah. Biasanya kalau ada informasi segala sesuatu ada di grup sekolah. Saya kaget juga awalnya, kan kita kan nggak target juara ya, gitu kan. Alhamdulillah juara 1 ya, tentunya bergembira gitu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi juara yang terbaik khusus untuk mata pelajaran ekonomi. Kebetulan yang membimbingnya saya langsung gitu ya, gitu seperti itu. Kan dulu kan segini, kan pasti banyak siswa selain Rosita kan ada kan siswa ekonomi. Ya? betul. Nah, kenapa nunjuk Rosita? Ya, sebetulnya banyak bakat-bakat siswa yang lain. Kenapa saya lebih condong ke Rosita? Karena ini KSM adalah kompetensi sains madrasah itu yang mata pelajaran umum terintegrasi. Jadi selain dia pandai atau menguasai bidang materi umum, dia juga harus pandai menguasai bidang PAI-nya. Karena kita di sini identik dengan madrasah. Jadi pendidikan agama Islam, diantaranya ada mata pelajaran Quran hadis, fikih, gitu ya, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, bahkan bahasa Inggris pun ada di soal itu. Jadi kalau siswa hanya pandai ekonomi saja tanpa diimbangi dengan materi tersebut, itu gimana ya, untuk jadi juara itu sangat susah Pak. Kebetulan background Rosita ini kan dari pondok, jadi insya Allah lah bahasa Arabnya, ilmu pendidikan agamanya ada. Dan alhamdulillah terbukti seperti ini, sampai kita lihat pialanya ada di depan kita bersama gitu. Jadi sudah itu juga udah yakin betul ya Udah bahwa yakin, Rosita insya Allah. Walaupun nanti
keyakinan itu nggak diyakini dengan berbareng untuk jadi juara sebenarnya, tapi yakin untuk bisa lah tidak memalu-malukan gitu kan istilahnya. Nah, untuk ke depan nanti, untuk Rosita mewakili Kabupaten Serang, ada nggak persiapan khusus yang disiapkan oleh pihak? Ya tentu persiapan khusus itu harus kita siapkan karena sekarang kita bukan coba-coba lagi, karena kita udah masuk ke tingkat provinsi nih, masuk lombanya. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Saya kasihan kepada Rosita ini dengan siswa yang mempunyai bakat yang lumayan gitu ya. Jadi tanggung jawab saya, mungkin pimpinan juga termasuk Pak Haji Wasid, kita bina Rosita ini dengan benar gitu istilahnya, dengan sekemampuan sekuat tenaga kita. Termasuk saya minta bantuan ke guru-guru lain juga Pak. Jadi di grup juga saya udah bicara gitu, tolong bantu saya nggak bisa membina Rosita tanpa guru-guru yang lain, diantaranya guru-guru yang PAI tadi gitu. Alhamdulillah kemarin kita udah 2 pertemuan ya. Sebelum kesini kita bina bareng-bareng ke Rosita. Jadi membinanya bukan secara apa gitu, tidak serius sebenarnya, sambil nyantai aja Pak, sambil ngobrol ini gimana, gini gimana seperti itu. Artinya lebih menitik beratkan tadi apa yang dikatakan Pak Kamat, motivasi. Jadi motivasi diselepi dengan materi. Insya Allah ke Rosita juga nanti tidak grogi gitu kan. Insya Allah tidak grogi. Jadi ada waktu berapa bulan lagi Rosita untuk melenggang ke? Bukan bulan lagi, udah hampir 2 minggu kurang. Oh, 2 minggu kurang ya? 2 minggu kurang. Ini kan udah Juli Pak. Iya. 2 minggu kurang. Terus gimana Pak Kamat? Yakin Kalau alhamdulillah saya Pak ini punya dewan guru semuanya. Alhamdulillahnya kami ini yang mungkin kekeluargaan yang ditanamkan. Kalau mungkin sekolah lain mungkin bimbingan itu kan harus berapa rupiah. Nah ini kami nggak ngomong-ngomong rupiah. Pokoknya kita bimbing anak kita. Saya minta kepada dewan guru, tolong ngebimbing anak ini yang ikhlas lah. Kita jangan bicara materi gitu. Kalau materi mungkin Pak, saya mungkin untuk anak buah ini nggak bakal kebagian. Akhirnya yang saya bina, yang saya bimbing ke siswa, ke anak buah itu, ke dewan guru, kita kekeluargaan aja. Alhamdulillah Pak, kami ketika berangkat pun mungkin ada sedikit berpuasa gitu. Artinya mungkin keterbatasan itu, gitu Pak. Kalau yang lain mungkin ya serba mewah, serba anak itu mungkin makannya mau makan apa. Tapi saya ke dewan guru, saya minta keikhlasan dewan guru, kita bimbing anak-anak kita ini. Karena kalau kita berbicara materi mungkin Pak, kami nggak mampu gitu. Karena saya ngebina ke dewan guru, kekeluargaan melalui ke Pak Panggi tolong bimbing anak. Tolong juga ke dewan guru yang lain tadi bahasa Arab, bahasa Inggris. Tolong bantu Pak Pangki. Karena kalau tidak ditanamkan kita kekeluargaan ini Pak, susah mungkin gitu ya. Tapi kita ya alhamdulillah di yayasan kami tadi itu pimpinan Pak Haji Wasid, alhamdulillah untuk kekeluargaan mah kami saling mendukung gitu. Ini kesini Pak Pangki sama saya apa dikasih transportasi? Enggak Pak, ayo Pak Pangki ikut aja, kita gimana aja di Serang nanti gitu. Dan sampai yang penting nyampe iya. Kalau kepala negeri kan ya Pak, MTS negeri, SMA negeri apa SMA negeri, itu kan mereka punya anggaran tuh. Berapa? Saya dengan kepala mandu aja termasuk dekat lah. Mereka itu dari 6 bulan tuh udah bimbingan. Kami tadi itu paling cuma ya 2 minggu Pak. Ya. Karena tadi itu saya tekankan ke guru-guru juga, udah kita ikhlas aja lah. Nanti juga Allah akan memberikan apa yang kita perjuangkan gitu. Ya alhamdulillah Pak. Walaupun kami mungkin kesejahteraannya kurang, tapi karena mungkin gurunya pada ikhlas, yang ada ya barokah gitu Pak. Kemudian ini masih tenaga honor Pak. Tenaga honor murni cuma in passing aja Pak Pangki. Termasuk saya juga gitu. Karena mayoritas hampir 98% itu gurunya honor. Nggak ada yang PNS Pak. Tapi luar biasa ya. Tapi karena saya menanamkan kekeluargaan aja lah. Gitu. Kadang ketika bimbingan Rosita, ya siapa yang namanya buat minum apa tidak, mereka guru sana ini boga duit ya meli cai gitu kan. Jadi kami ya yang saya bina terutama kekeluargaan Pak.
Kalau kita mungkin nggak ngebina kekeluargaan sama Dewan Guru satu sama lainnya, ini sangat susah sekali. Itu mungkin nggak bakalan tercapai apa Rosita istilahnya ingin ke tingkat provinsi. Kalau kita satu sekolah, kalau tidak dibentuk dengan cara kekeluargaan. Itu. Nah, terus terang aja, apa ya? Kadang-kadang saya sama anak buah di sekolah itu, kadang jadi candaan, "Kumaha nih Pak, mau berangkat?" "Ya kita berangkat aja gimana nanti." Gitu kan. Ikhlas beramal Iya, karena sesuai dengan moto Kementerian Agama gitu, ikhlas beramal aja. Ya, Rosita, lomba nanti mewakili provinsi ini adalah apa ya, ajang yang lebih besar ya. Nah, ada nggak apa namanya trik khusus untuk menghadapi ajang itu? Trik khususnya itu kan misalnya kita pasti ketemu soal yang lebih sulit lagi ya. Intinya kita itu harus benar-benar tahu kunci dari soal itu gitu, sama tahu apa yang dimaksud dari soal itu gitu. Terus ngejawabnya juga harus lebih teliti, takutnya kita itu salah baca gitu atau keliru. Dan juga harus lebih rajin lagi sih triknya, gitu aja. Ya, berarti Rosita kan tinggal di pesantren itu ya, di Nurul Falak. di Nurul Falak, di pesantren atau di rumah? Pesantren. Berarti belajarnya tiap hari atau gimana untuk menyiapkan ke tingkat provinsi? Ya, belajarnya tiap kalau udah waktu senggang gitu. Oh, waktu senggang. Waktu senggang itu artinya di waktu-waktu kapan? Di waktu-waktu ya setelah ngaji gitu, atau biasanya setelah sholat gitu. Kalau misalnya emang nggak ada kegiatan apa-apa sih. Jadi beban nggak Rosita? Enggak. Kan ini kan berat ini ya. Saya harus belajar gitu. Iya, kalau dibebanin malah nantinya takut sakit gitu. Jadi bawa rileks aja ya. Iya, apalagi punya riwayat penyakit. Kebetulan gitu. dia aktif juga di OSIS sama Pramuka gitu Pak. Iya. Ya, jadi syukur alhamdulillah kan. Tapi optimis ya Rosita bisa itu ya. Pokoknya yang penting mah kalau kita belajar, ya ketika kita jangan lupa berdoa. Pertama ya ke orang tua minta doanya. Dewan Guru saya juga ke Rosita, kalau nanti juara atau setelah maju jangan sombong nak. Karena sombong itu akan menjatuhkan diri kita sendiri akhirnya. Itu. Jadi kita Nah, bersyukur juara aja. ini dipersembahkan buat siapa nih Rosita nih untuk KSM kemarin tingkat Kabupaten Serang? Dipersembahkan. Iya. Untuk siapa, misalnya untuk orang tua atau untuk ke sekolah, untuk apa? Untuk siapa kira yang pertama kali? Ya, yang pertama kali itu ini dipersembahkan buat ya guru-guru tercinta Rosita yang udah benar-benar memotivasi gitu. Rosita udah benar menunjukkan motivasi yang mereka berikan gitu. Nah, terus yang kedua ya kepada diri sendiri yang udah lama pengen kayak begini bisa juara gitu, bisa juara satu Jadi gitu. mimpi terwujud ya? Iya, gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi bisa itu lagi ya? Ya, amin. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Akhirnya sih keinginan sih Pak, walaupun ini pengen ke nasional gitu. Walaupun Oh nanti iya, di sana, nanti di lulus. iya Oh, nanti iya. kalau di sini nasional nggak jadi juara pun ya kita bangga gitu. Kalau masuk ke nasional gitu. Ya ini juga kan saya nggak merencanakan ke Dewan Guru juga kita harus jadi juara enggak sih Pak. Iya. Mungkin kita Ngalir pengalaman aja aja lah ya, dulu ngalir ya, aja lah ngalir ya. aja gitu. Kalau kita jadi juara itu yang diharapkan, walaupun nggak juara kita jangan patah semangat. Nah, Pak Pangki nih, seandainya nih Rosita juara di tingkat provinsi, kira-kira apa? Waduh, udah lebih dari sekedar bahagia lagi tuh. Luar biasa bahkan ya. Luar biasa. Karena kenapa? Lolos provinsi itu artinya kan lolos ke tingkat nasional gitu Pak. Jadi kalau udah lolos ke tingkat nasional, ya udah nggak mau ngapain bebas gitu kan. Kan tadi di awalnya kita tidak ada cita-cita juara gitu kan. Udah lolos kabupaten udah bersyukur, apalagi sekarang nanti lolos ke provinsi juara juga. Nanti walaupun nggak jadi juara satu, mungkin juara dua juga lolos gitu ya ke tingkat nasional. Pokoknya yang pagi ini aja dari Lolos provinsi nasional. udah masuk ke nasional aja. Udah bangga gitu ya. Dari situ baru saya nggak punya tuntutan, silahkan Rosita mau gimana. Tapi tetap pembekalan lebih intens lagi gitu seperti itu. Lebih intens dalam bentuk apa, Pak? Ya artinya kita lebih serius lagi dalam pembinaan. Kita lebih kalau tanding sepak bola kita
uji tanding dengan negara luar seperti apa gitu, atau kita mendatangkan guru pembimbing khusus lebih dari saya gitu, nggak apa-apa gitu, seperti itu ya, seperti itu. Kita insya Allah siap fighter tarung nanti kalau udah lolos dari tingkat provinsi menuju tingkat nasional. Mohon doanya aja. Ya, Sobat Kabar Banten, podcast ini sudah memasuki sesi terakhir. Nah, untuk sesi terakhir saya ke Pak Kaman. Kira Pak Kaman, pelajaran apa yang dapat dipetik dari ini ya, dari misalnya kita dari kampung, kemudian bisa ngukir di tingkat kabupaten, bahkan bisa mewakili provinsi. Nah, kalau lolos bisa mewakili provinsi di tingkat nasional. Nah, itu menunjukkan apa tuh kalau kayak gitu? Mungkin ini pengalaman luar biasa, dan mungkin saya kepada anak-anak saya yang masih duduk di kelas 1, kelas 2, mungkin akan memberikan motivasi yang lebih tinggi. Artinya Rosita ini dijadikan bahan sebagai figur, artinya contoh buat adik-adiknya. Artinya walaupun kita sekolah di kampung, jangan istilahnya nggak mau semangat belajar. Intinya kan kita walaupun berada di kampung, satu asal ada kemauan. Pertama ya mau belajar, diantara mau baca, insya Allah mungkin Pak, ini bentuk dari Rosita yang membuktikan. Nah, ini salah satu mungkin nanti buat bahan figur ke anak-anak kami yang masih duduk di kelas 1 dan kelas 2. Ya boleh dijadikan contoh lah, biar anak-anak motivasi belajarnya lebih tinggi lagi gitu Pak. Karena saya suka dengar atau pepatah, ilmu itu kan harus dicari Pak. Ilmu itu bukan turunan. Kalau ilmu misalnya turunan, contoh anaknya kalau turunannya mungkin akan jadi kiai semua gitu. Karena ini ilmu harus dicari, kita jangan istilahnya patah semangat, ilmu itu harus dicari sampai manapun. Bahkan ke Rosita pun tadi ketika diserahkan piala sama Pak Kepala, tolong Rosita lanjutkan lagi kuliah, yang mau kamunya mau kemana gitu. Karena ini salah satu modal Pak untuk kuliah di negeri yang mungkin ya udah punya nama lah, mungkin bisa di Untirta gitu, atau mungkin di mana. Artinya ini luar biasa Pak. Artinya mungkin pihak-pihak perguruan tinggi juga mungkin lagi melihat gitu. Karena kalau dalam sepak bola kan setiap pertandingan itu kan pasti ada yang menilainya gitu Pak. Betul. Tentu ini juga mungkin lagi dilihat oleh perguruan-perguruan tinggi yang udah keren gitu Pak. Contoh mungkin di Banten ya Untirta gitu, atau yang lainnya gitu. Maka Rosita juga, ayo nih jangan patah semangat belajar, lanjutkan lagi kuliah. Ini adalah satu modal gitu. Itu aja Pak, paling saya mau berikan motivasi aja ke anak. Ya, kalau untuk Rosita ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, kemudian ke warga kita yang di sana, apa yang ingin disampaikan? Kepada orang tua juga, oke. Kepada orang tua Rosita, semoga selalu bangga sama Rosita walaupun emang jauh gitu. Tapi tetap kalian tetap dekat di hati kok gitu orang tua Rosita. Sama buat teman-teman semuanya, Rosita selalu nerapin moto hidup Rosita, yaitu penyesalan akan datang jika kita bermalas-malasan gitu. Udah. Pak Pangki, ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin pesan terakhir mungkin ya sebelum ditutup, itu tadi, karena kita udah menjadi juara di tingkat kabupaten, lolos ke tingkat provinsi, yang tadi awalnya kita tidak serius, insya Allah untuk tingkat provinsi mari kita serius, dan mohon doa juga dari pimpinan Yayasan Nurul Falah Bojong Pandan, kemudian rekan-rekan guru semuanya, mari kita bina Rosita ini untuk menjadi juara di tingkat provinsi sehingga bisa lolos untuk tingkat nasional. Mungkin itu saja Pak. Ya, Sobat Kabar Banten, demikianlah diskusi kami bersama Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Falah Bojong Pandan Tunjung Teja. Dari diskusi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa prestasi dapat diukir tanpa memandang status. Prestasi dapat diukir tanpa memandang letak geografis kita ada di mana. Dan bagi Anda, bagi kita semua yang berada di kampung, Anda jangan minder, jangan merasa berkecil hati bila melakukan atau bertarung atau berkompetisi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan di tingkat nasional. Dari dialog ini kita berharap muncul motivasi kita semua untuk
mengukir prestasi yang membanggakan orang tua, membanggakan kampung kita, dan membanggakan yayasan dan sekolah kita. Saya Ahmad Lutfi, mohon undur diri dan kita ketemu dalam podcast Kabar Banten dalam diskusi-diskusi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak? Terima kasih, Pak. Masih Rosita ya? Iya. Masih Pak?